warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas materi tentang sistem informasi berbasis komputer yang meliputi submateri otomatisasi perkantoran, yang kedua sistem pakar. Selanjutnya pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi menurut kamus berarti penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan. Sistem otomatisasi perkantoran didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, dan organisasi. Konsep otomatisasi perkantoran. Yang pertama, proses-proses yang terjadi di kantor seperti halnya dengan proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Yang selanjutnya, otomatisasi perkantoran berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Selanjutnya, otomatisasi perkantoran memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang terakhir, otomatisasi perkantoran sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Selanjutnya, tujuan otomatisasi perkantoran. Secara umum, tujuan otomatisasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan dan penerapan teknologi, kemudian memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Yang selanjutnya, otomatisasi perkantoran memberikan kemampuan antar manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan baik dalam memecahkan suatu masalah. Yang terakhir, peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Adapun tujuan spesifik dari otomatisasi perkantoran adalah sebagai berikut. Penghasilan yang lebih tinggi versus penghindaran biaya. Yang kedua, komputer tidak menggantikan pekerjaan saat ini, namun komputer menunda penambahan pegawai yang dibutuhkan untuk menangani bahan kerja yang bertambah. Yang ketiga, memecahkan masalah kelompok atau tim. Yang keempat, cara otomatisasi kantor berkontribusi pada komunikasi kaitan dari manajer, membuat sangat cocok diterapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Yang keempat, dapat digunakan sebagai pelengkap bukan pengganti. Selanjutnya, sebagai salah satu cara untuk komunikasi bisnis, otomatisasi kantor bukan tanpa keterbatasan, namun otomatisasi kantor tidak akan bisa untuk menggantikan semua komunikasi seperti interpersonal tradisional, percakapan antar muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. Otomatisasi kantor harus bertujuan untuk melengkapi komunikasi tradisional. Manfaat otomatisasi perkantoran: menjelaskan pekerjaan kantor dengan lebih cepat. Yang kedua, mengurangi kebutuhan akan staf dalam jumlah besar, memerlukan sedikit tempat untuk penyimpanan data. Kemudian beberapa orang dapat memperbarui data secara bersamaan dalam hal perubahan jadwal. Dampak otomatisasi perkantoran: dampak terhadap pekerjaan dan pekerjaan, dampak terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai, dampak terhadap manajemen menengah, dampak terhadap operasi perusahaan, dampak terhadap pekerja dan pekerjaan. Yang pertama, angkatan kerja wanita. Wanita yang bekerja terus meningkat, namun posisi wanita masih belum sama dengan pria. Pekerjaan profesional dan teknis meningkatkan permintaan barang dan jasa karena pertambahan penduduk dan pendapatan yang membutuhkan banyak
pekerja profesional dan teknis, manajer dan administrator. Manajer terlatih dibutuhkan untuk program penelitian dan pengembangan serta membuat keputusan dengan teknologi. 60% pekerja tidak secara langsung memproduksi barang. Rasio manajer dan buruh adalah 5:7. Pegawai administrasi adalah posisi yang semakin meningkat karena meningkatnya industri jasa dan mereka tidak terkena dampak dari otomatisasi. Yang kedua, dampak terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai. Perubahan struktur pekerjaan menyebabkan permintaan terhadap pegawai yang tampil harus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada perusahaan yang menggunakan otomatisasi, harus ada hubungan antar sekolah, industri, dan pemerintah untuk persyaratan kerja masa depan. Yang ketiga, dampak terhadap manajemen menengah. Manajemen menengah dalam perusahaan mencakup berbagai pekerjaan yang berbeda dengan perusahaan lain. Manajemen menengah terdiri dari semua manajer yang berada di bawah tingkat pengambilan kebijakan. Kemudian yang keempat, dampak terhadap operasi perusahaan. Dampak otomatisasi akibat dari penerapan otomatisasi perkantoran menggantikan tenaga manusia ke tenaga mesin, yaitu sesuatu yang bisa terjadi yang bisa disampaikan dengan penggantian tenaga kerja yang satu oleh lainnya. Penggunaan otomatisasi perkantoran. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama SDM. Profesional adalah orang yang menyumbangkan keahlian, khususnya manajer dan profesional dikenal sebagai pekerja terdidik. Sekretaris biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani koresponsif, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Pegawai administrasi melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan mengirim surat. Pengguna peralatan dan otomatisasi perkantoran. Teknologi perkantoran yang lazim diterapkan pada umumnya mencakup penggunaan peralatan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari tenaga penggeraknya. Yang kedua, dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya. Yang ketiga, dilihat dari fungsi dan berbagai pekerjaan kantor. Jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Terdapat beberapa pengelompokan aplikasi otomatisasi perkantoran diantaranya sebagai berikut. Pengolah kata adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis dapat melakukan beberapa macam tugas yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen ketik maupun cetak. Surat elektronik, lebih dikenal dengan nama email, adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para penggunanya mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. 3. Voicemail, hampir sama dengan surat elektronik, namun pesan dikirim dengan mengucapkan ke dalam telepon. Kalender elektronik adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan menandai acara yang sudah ditetapkan oleh manajer. Yang kelima, konferensi audio adalah penggunaan suatu peralatan komunikasi suara atau audio untuk membuat suatu hubungan audio di antara beberapa orang yang tersebar atau terpisah secara geografis dengan tujuan melaksanakan suatu konferensi. Yang keenam, konferensi video adalah penggunaan suatu peralatan televisi atau TV dengan tujuan untuk dapat menghubungkan para peserta konferensi untuk tersebar secara geografis. Konferensi komputer adalah penggunaan jaringan komputer
sehingga memberi kemampuan sehingga seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Transmisi faksimile. Fax adalah singkatan dari faksimile. Transmission adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membawa citra dokumen pada satu ujung saluran komunikasi dan membuat salinan dari ujung lainnya. 9. Video teks adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan tekstual pada layar CTR. Pencitraan digunakan dalam memecahkan masalah ketika diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman suatu masalah. Pencitraan adalah suatu pengenalan karakter secara optik dengan tujuan untuk mengubah beberapa catatan berbentuk kertas atau mikrofilm menjadi format digital untuk dapat disimpan dalam suatu penyimpanan sekunder. 11. Desktop Publishing atau DTP adalah suatu penggunaan perangkat komputer untuk dapat menyimpan output tercetak yang kualitasnya sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh tipe Steller. Penerapan otomatisasi dalam administrasi perkantoran dengan Virtual Office. Tahap penerapan otomatisasi kantor. Yang pertama, tradisional. Penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, terfokus pada penggunaan word processing, fax, telepon, dan lain sebagainya. 2. Tradisional. Tahapan tersebut ditandai dengan mulai digunakannya proses pengolahan data secara elektronik serta dibangunnya berbagai aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Contoh pembuatan database General Ledger, sistem approval elektronik. Yang ketiga, transformasional adalah konvergensi atau penggabungan telekomunikasi dan informasi. Contoh telekonferensi, video conference, dan lain sebagainya. Cara menerapkan Visual Office. Beberapa strategi untuk dapat menerapkan kantor maya adalah menyediakan sumber daya komputer, menyediakan sarana akses ke sumber daya informasi, menyediakan perlengkapan komputer, menyiapkan syarat telepon yang dapat dialihkan, menyediakan perlengkapan untuk panggilan konferensi, membuat jadwal pertemuan reguler, melaksanakan urutan-urutan pekerjaan secara teratur. Manfaat menerapkan kantor virtual dalam bisnis: menjadi lebih fleksibel, hemat biaya, banyak pilihan kerja, penghasilan tidak terbatas, banyak mencapai waktu luang dengan keluarga. Keuntungan kantor virtual: pengurangan biaya fasilitas, pengurangan biaya peralatan, jaringan komunikasi formal, pengurangan penghentian kerja, kontribusi sosial. Kerugian kantor virtual: rasa tidak memiliki, takut kehilangan pekerjaan, semangat kerja yang rendah, ketegangan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Fayad. Saya dari kelompok 11 dan saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang tadi. Pengertian, tujuan, dan struktur sistem pakar. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli, dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI pada pertengahan tahun 1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah General Purpose Problem Solver atau GPS yang dikembangkan oleh Newell dan Simon.
Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau bahkan meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contohnya seperti dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Tujuan sistem pakar. Sistem pakar atau expert system sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang memecahkan masalah di bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perkayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Sistem pakar merupakan subset dari artificial intelligence atau AI. Pada dasarnya, sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Beberapa aktivitas pemecahan masalah yang dimaksud seperti interpretasi. Yang dimaksud interpretasi adalah membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Yang kedua, prediksi, memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Contoh, prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain-lain. 3. Diagnosis, menentukan sebab malfungsi dalam suatu kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati, diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain-lain. 4. Perancangan atau desain, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Contoh, perancangan layout sirkuit, bangunan, dan lain-lain. 5. Perencanaan, merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Contoh, perencanaan keuangan, militer, dan lain-lain. 6. Monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diterapkan. Contoh, computer aided monitoring system. 7. Debugging, menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Contoh, memberikan resep obat terhadap kegagalan. Selanjutnya, instruksi, mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek. Contoh, melakukan instruksi untuk diagnosis debugging. Selanjutnya ada kontrol, mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Contoh, melakukan kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kelakuan sistem. Struktur sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari dua bagian pokok, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultasi atau consultation environment. Lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangun sistem pakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Dan itu ada skemanya, bisa dilihat. Selanjutnya, komponen-komponen yang terdapat dalam arsitektur atau struktur sistem pakar pada gambar di atas dijelaskan sebagai berikut. Antar pengguna atau user interface adalah antarmuka, merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Selanjutnya ada mesin atau motor inferensi atau inference engine. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya ada workplace atau blackboard. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau memory working, digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. Selanjutnya ada fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar
digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Selanjutnya ada perbaikan pengetahuan. Adalah kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.